lambang Garuda di belakang Bay menjadi backdrop itu bisa berdiri tegak, itu salah satunya juga karena usaha dari media yang memberitakan informasi yang akurat dan mencerdaskan dalam demokrasi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sahabat Hendris? Semoga Sahabat Hendris dimanapun berada tetap sehat, tetap semangat. Seperti biasa Sahabat Hendris, welcome back to my YouTube channel, Hendris Media. Sahabat Hendris, perdebatan perihal pilkada tampaknya belum juga usai Sahabat Hendris. Contohnya ini di televisi, ini ada perdebatan pilkada antara Rocky Gerung versus Sylvester. Sylvester ini saya nggak tahu namanya Sylvester. Ini apakah seorang pengacara atau pakar hukum? Dan dari perdebatan ini itu nyaris aja Sahabat Hendris terjadi baku hantam antara Rocky Gerung versus Sylvester. Ya, namanya gak susah guys ya. Sylvester Stallone atau siapa? Nah, kita lihat videonya di sini Sahabat Hendris. Dari TikTok itu rame banget ya. Detik-detik Rocky Gerung nyaris dipukul oleh Sylvester, baku hantam gitu ya, dari perdebatan. Nah, kita lihat di sini awal mulanya itu terjadi perdebatan antara Sylvester dengan Rocky Gerung ya, tentang istilah hukum gitu ya. Rocky Gerung itu berupaya untuk memberitahu kepada Sylvester tentang istilah hukum, sedangkan Sylvester itu membela Jokowi gitu ya. Terus terjadi perdebatan hingga ada sampai kata-kata yang kurang pantas gitu keluar gitu ya dari mulut mereka, dan akhirnya bikin Sylvester ini emosi ke Rocky Gerung, dan Sylvester maju ya, saking emosinya sampai dilerang oleh host Aiman, dan Rocky Gerung pun berdiri menghampiri Sylvester ini. Jadi seolah-olah mengatakan, yo berani, kalau berani pukul gitu ya. Jadi semakin membuat emosi Sylvester. Jadi kalah debat, Sylvester ini emosi guys ya. Nah ini dari contoh video ini Sahabat Hendris, jadi pembicaraan mengenai masalah pilkada ya, khususnya carut marut pilkada ini terus menerus dibicarakan, didebatkan ya, karena banyak hal-hal yang notabene-nya itu tidak bagus dipertontonkan, dipertunjukkan demokrasi kita. Pertama ya, sebelum putusan MK dan setelah putusan MK, demo mahasiswa, kemudian polemik Anies Baswedan yang kabarnya akan dicalonkan oleh partai PKB, PKS, tiba-tiba diurungkan gitu loh, dibatalkan secara sepihak oleh partai masing-masing, yang kata Pak Anies Baswedan di partai yang tersandera. Nah, kalau saya perhatikan memang dari kacamata saya, jadi ada partai yang tersandera ya, ada partai yang tergoda. Nah, partai-partai yang tersandera ya oleh kekuasaan, ada masalah kasus atau apa ya kan, mencoba untuk ditekan gitu ya. Itu sudah jelas kan, kalau sempat juga debat itu ya, buktinya mana gitu ya. Nah, ini sempat debatkan oleh Grace Natali yang tidak percaya dengan bukti dari media-media, itu diskakmat langsung oleh juru bicara Anies Baswedan di TV One gitu ya. Kita lihat gitu ya sama di sini. Apakah ada bukti yang kuat, yang legitimate ketika menuding di sini ada intervensi kekuasaan atau ada dalam tekanan kekuasaan? Oh, ini tanya ke saya. Oke. Itu Mbak Grace mungkin bisa membaca hasil investigasi beberapa media yang mendalami hal itu. Rasanya kita semua sudah sama-sama tahu hal tersebut dan kondisinya seperti apa. Beberapa media juga sudah memberikan laporannya terhadap kejadian apapun yang terkait dengan hal itu. Dan sama juga halnya dengan mendalami bagaimana keputusan dari PDIP, harusnya juga mungkin Mbak Grace bisa mendalami
informasi-informasi yang ada di media, dan media itu dilindungi undang-undang dan memiliki legitimasi dan mempunyai integritas dalam menyampaikan berita. Dan ini yang mungkin bisa kita hargai hasil investigasinya, dan ini bisa menjadi dasar juga buat kita berpendapat ke depannya. Jadi hanya dari baca-baca media ya, pantau-pantau media saja. Saya juga mantan orang media, saya juga pernah jadi korban investigasi abal-abal dari sebuah media yang kesannya reputable, begitu ya. Investigasi bukan berarti kebenaran mutlak. Investigasi bisa saja meleset karena media punya kebutuhan deadline dan jualan untuk bertahan hidup. Kalau mereka nanti buat kesalahan cuma tinggal buat kolom permintaan maaf saja. Padahal medianya, beritanya sudah terlanjur memberitakan hal yang ternyata tidak akurat. Ini pengalaman pribadi dan itu sudah sering terjadi. Padahal medianya reputable. Jadi kalau patokannya timnya Pak Anies hanya dari baca-baca media, saya agak menyayangkan. Oke, terima kasih Mbak Grace. Mbak Grace sebagai bisa dibilang orang istana, Mbak, lambang Garuda di belakang Mbak yang menjadi backdrop itu bisa berdiri tegak, itu salah satunya juga karena usaha dari media yang memberitakan informasi yang akurat dan mencerdaskan dalam demokrasi. Jadi jangan pernah mendiskreditkan teman-teman pers, media, wartawan yang bekerja keras mencari informasi dan kebenaran di Republik ini. Kalau memang dari petinggi negara ini sudah mendiskreditkan hasil kerja media, itu kita pertanyakan, di mana rasa iba dan rasa hatinya memandang demokrasi hari ini. Bila memang media hari ini tidak dihargai kerjanya, ini menjadi pertanyaan, untuk apa kita bernegara? Bila memang orang yang ada di dalamnya menyatakan hal tersebut. Apalagi juga yang menyatakan berita itu adalah media yang kredibel, Mbak, bisa dicari sendiri. Mungkin teman-teman yang di studio hari ini, teman-teman pers yang hari ini menyaksikan, kita bisa melihat bagaimana cara istana, perwakilannya, menilai teman-teman kerja media hari ini. Nah, kalau untuk partai yang tergoda, ya PKS. PKS tergoda untuk ikut ambil bagian dan ikut join di Kim Plus. Kenapa PKS tergoda dan siapa yang menggoda? Nah, nanti kita akan coba bahas di video selanjutnya, Sahabat Anies ya. Oke, nah itu saja video kali ini, Sahabat Anies. Thank you for your attention. One more time, don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Kemarin kita membahas 3 tawaran menarik untuk PKS sehingga PKS ikut di bagian Kim Plus. Jadi kalau kemarin kan sempat Pak Anies Baswedan di program Mata Najwa itu mengatakan banyak partai yang tersandra. Nah, tentu kita sudah bisa menebak partai apa saja kah yang tersandra oleh kekuasaan atau oleh apa gitu ya, bisa kasus atau apa ya, sehingga tidak jadi mengusungkan Anies Baswedan. PKB, Nasdem ya, tidak jadi mengusungkan Anies Baswedan. Dan di selain yang tersandra, ini juga ada partai yang tergoda dan kejebak menurut saya.